Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Kop bersama saya Adnan pada segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip terus. Intip terus. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kecoa bagi kesehatan teman-teman. Kecoa walaupun kecil tapi tidak boleh kita sepelekan. Kadang kecoa menjadi hama dalam rumah teman-teman dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Karena di dalam tubuh kecoa atau pada tubuh kecoa terdapat bakteri yang namanya Staphylococcus dan dia bisa menyebabkan iritasi pada kulit teman-teman. Selain itu, kotoran kecoa juga perlu diwaspadai sebagai pembawa dari 33 bakteri dan masing-masing bakteri dapat menimbulkan berbagai penyakit yang akan dirasakan oleh kesehatan teman-teman atau dirasakan oleh tubuh teman-teman. Ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh hama kecoa ini. Yang pertama yaitu infeksi staph. Jadi infeksi staph ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus tadi yang berada di tubuh dari kecoa. Karena kecoa itu kan dia tinggalnya atau hidupnya senangnya itu di daerah-daerah yang kotor ya, seperti saluran pembuangan lingkungan gitu ya, atau di tempat-tempat sampah gitu ya. Jadi banyak bakteri yang menempel di tubuh kecoa. Nah, infeksi ini dapat menimbulkan gejala dari mulai gejala ringan sampai gejala yang cukup parah. Dari gejala ringan itu contohnya seperti timbulnya bisul bernanah pada kulit teman-teman. Nah, itu jadi bakteri Staphylococcus ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit teman-teman. Untuk infeksi tingkat lanjutnya, bakteri ini dapat menyebabkan yang namanya sindrom shock toksik atau terjadinya impetigo. Nah, penyakit ini juga bisa menjadi penyakit yang menular ketika misalkan teman-teman di rumah menggunakan pembersih yang sama antar anggota keluarga gitu ya. Misalkan menggunakan lap yang sama. Nah, infeksi ini dapat menular ke seluruh anggota yang ada di rumah teman-teman. Yang kedua, disentri. Penyakit ini diawali dari ketika kita menyentuh mulut dengan menggunakan tangan yang kotor. Jadi misalkan di rumah teman-teman terserang hama kecoa, kemudian ada bagian-bagian rumah yang terkontaminasi dengan kecoa gitu ya. Ada kecoa lewat di bagian misalkan di meja teman-teman nggak tahu, kemudian tangan teman-teman menempel di meja, kemudian tangan itu sebelum dibersihkan atau sebelum kita mencuci tangan digunakan untuk makan atau minum, sehingga bakteri yang menempel di tangan teman-teman itu kemudian tertelan oleh teman-teman gitu ya, dan ini dapat menyebabkan disentri. Nah, disentri ini diawali dengan gangguan pencernaan yang ringan. Tapi ketika tidak cepat ditangani, maka disentri ini dapat menyebabkan mual, muntah, hingga kram perut yang sangat sakit sampai kepada pendarahan ketika buang air besar. Yang ketiga, tifus. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhi yang bisa dibawa oleh kecoa. Biasanya menyerang aliran darah atau area pencernaan seperti usus. Selanjutnya, iritasi ruam kulit. Jadi hal ini bisa disebabkan oleh terutama nggak cuma dari bakteri yang dibawa kecoa, tapi oleh urin kecoa atau kotoran dari kecoa dan dari bekas jalannya kecoa gitu ya, bekas alur jalannya kecoa itu. Dia meninggalkan kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan iritasi ruam kulit. Biasanya ditandai oleh bagian-bagian atau bercak-bercak merah pada kulit dan gatal. Dan yang terakhir dapat menyebabkan asma. Ini juga bisa disebabkan oleh urin atau kotoran kecoa. Jadi urin atau kotoran kecoa ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau asma. Nah, sampai di sini jelas kan bahwa kecoa ini adalah salah satu serangga atau hama rumah yang perlu kita waspadai.
Nah, berikut ada tips untuk teman-teman untuk menghilangkan hama kecoa dari rumah teman-teman. Yang pertama, gunakan tanah diatom. Jadi tanah diatom ini adalah tanah yang terbentuk dari fosil-fosil hewan kecil. Nah, tanah diatom ini dia bersifat abrasif sehingga akan menimbulkan kekeringan atau membuat lapisan dari kecoa itu kering dan kemudian mati. Caranya cukup campurkan tanah diatom ini dengan umpan seperti gula agar kecoa terpikat untuk memakan gula tersebut yang sudah tercampur dengan tanah diatom. Yang kedua, gunakan daun salam. Nah, bahan ini lebih ramah di kantong teman-teman dan bisa dapat digunakan dengan sangat simple atau dengan sangat sederhana. Caranya cukup ambil beberapa helai daun salam, kemudian tumbuk dengan halus dan kemudian diletakkan pada area-area yang sering dilewati oleh kecoa. Bisa juga di area-area laci tempat makanan atau di area-area di sudut-sudut ruangan dari rumah teman-teman. Dan yang ketiga, gunakan daun peppermint. Caranya sama seperti kita menggunakan daun salam. Cukup hancurkan beberapa helai daun peppermint, kemudian disebar di area-area yang sering dilewati kecoa atau di sudut-sudut ruangan. Bisa juga kita menggunakan oil peppermint atau yang berbentuk minyak peppermint. Nah, kalau kita menggunakan minyak peppermint ini atau oil ini, campurkan dengan air terlebih dahulu, kemudian semprot di bagian-bagian yang sering dilewati oleh kecoa. Itu dia teman-teman mengenai bahaya dari kecoa dan tips bagaimana kita menghilangkan kecoa dari rumah. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar hama lainnya atau mungkin tips-tips and tricks membasmi hama lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman gak pengen ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip terus.